Yo Gadgetiers, di akhir 2022 ini masih ada satu kali lagi Ultimate Camera Battle ala K2G. Total sama yang kali ini udah 4. Kali ini pesertanya ada Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max, dan Xiaomi 12S Ultra. Penasaran hasilnya bagaimana? Let's go! Oke, kita set rules battle-nya dulu nih di depan. Pertama, kita nggak akan berlama-lama membuang waktu soal perbandingan spek kamera keempat smartphone ini. Buat yang pengen tahu, udah gue taruh di deskripsi tuh. Bottom line-nya, keempat smartphone ini punya kamera yang lengkap, layaknya sebuah flagship yang proper. Ada main camera, ultra wide, tele, dan selfie camera. Kedua, kita semua tahu, masing-masing kamera punya strength and weaknesses masing-masing. Kalau ngomongin soal features. Contoh, Mate 50 Pro dengan fitur physical aperture-nya yang bisa diatur secara manual maupun di-set secara otomatis sesuai scene misalnya. Atau Pixel dengan fitur unblur-nya. Nah, kita nggak akan ngomongin itu semua, melainkan fokus pada hasil foto dan video yang dihasilkan saja. Ketiga, jangan nanya, kok HP A nggak ikut bang, HP B kenapa nggak ikut bang? Karena di K2G, maksimum jumlah HP yang bisa di battle kameranya adalah 4. Kenapa? Supaya terfokus bahasnya. Dan kalau muncul sekaligus di layar kalian berjejer 4 begini kan pas aja ya. Kamera yang kalian tanyain most likely udah pernah kita bahas di battle-battle sebelumnya. Keempat, soal settingan kamera. Kayak Xiaomi 12S Ultra yang punya 2 mode warna, akan gue pilihkan yang terbaik ya. Karena kadang Leica Authentic lebih bagus, kadang Leica Vibrant lebih bagus, tergantung situasi. Lalu untuk iPhone, kita tahu bisa set warna dan karakter foto sebelum jepret, tapi kita pick defaultnya aja. Mate 50 Pro Master AI Off, karena kalau nyala ada extra processing yang termasuk beauty di dalamnya. Kelima, namanya hasil karya seni, judgement foto dan video itu subjektif banget. Balik lagi ke selera. Semua ini based on pandangan gue dan Satis. Kalau pandangan kalian berbeda ya monggo aja. Dan jangan lupa ikut komen di bawah. Oke? Ready? Yuk kita kuy! Di kondisi ideal begini, gue rasa pasti udah pada bisa nebak lah. Kamera flagship, bahkan sebetulnya kamera mid-range pun bakal bagus-bagus aja. Klasik ya, tapi semua kembali ke selera. 12S Ultra punya karakter yang kontrasti. iPhone WB-nya warm kekuningan, Pixel lebih ke arah cool netral, sementara Mate 50 Pro netral WB-nya namun ada hint merah sedikit yang menciptakan overall look yang lebih eye-pleasing dan komersil. Tanpa di Pixel Peep, gue suka hasil Mate 50 Pro dan Google Pixel 7 Pro. Cuma gue pribadi prefer overall look Mate ya daripada Pixel. Berasa lebih fresh aja modelnya. Cuma kalau di Pixel Peep untuk melihat detail, sekilas orang akan pick Mate 50 Pro karena detail yang luar biasa serta noise free. Cuma gue nggak tahu ya apa kalian bisa ngehal ini atau enggak. Tapi tipe detail yang ditawarkan 12S Ultra itu out of this world. Itu bukan detail hasil processing, tapi memang kelihatan dari hardware yang mumpuni. Lihat rambut di sebelah kanan model kita si Iren. Natural banget itu kelihatannya, beda sama Mate. Karakter keempat kamera tersebut bisa dikonfirmasi dengan foto kedua dengan kondisi lighting yang sedikit berbeda. Xiaomi 12S Ultra punya sharpness yang natural banget. Tajam tapi nggak kelihatan jejak sharpeningnya. Punya problem di kontras, shadows yang terlalu pekat maupun highlights yang suka over. Warnanya cukup netral. Sementara Pixel dan iPhone sebetulnya mirip-mirip ya. Sharpness-nya cukup bagus, namun nggak wah. Ada kesan sedikit kotor di bagian muka, walaupun nggak obvious. Perbedaan lebih di urusan white balance saja. Mate 50 Pro, walaupun masih terlihat jejak sharpening yang dimana itu sebetulnya ya hampir semua kamera handphone begitu, gue paling suka karena di hampir semua parameter on point aja. Sharp tanpa membuat muka model jadi terkesan kotor seperti di Pixel, white balance-nya sering sesuai, dynamic range dan kontras pas. Top pokoknya. Di kondisi backlight,
Ultimate winner menurut gue di foto ini adalah Mate 50 Pro. Pertama soal dynamic range dulu. Dia paling bisa ngasih balance yang tepat antara background dan foreground. Detail awan di background jelas, nggak seperti iPhone yang sudah overexposed, sementara foreground nggak terlalu di-boost sampai menimbulkan noise. Seperti di Pixel atau nge-wash out dan overprocess kayak di Xiaomi. Serba natural aja pokoknya. Masuk ke kondisi indoor tungsten lighting remang-remang dengan auto, tanpa pixel peeping kita melihat iPhone 14 Pro Max dan Pixel 7 Pro yang secara white balance, skin tone, dan overall warna tuh on point banget. Mate 50 Pro paling dinetralin cahaya kuning dari lampu warmnya. Kalau Xiaomi terlalu kuning. Walaupun nggak sesuai kondisi asli 100%, gue prefer hasil foto Mate 50 Pro yang ngangkat shadow sedikit, sehingga lekukan di wajah model tuh nggak terlalu keras. Ya, selera lah ya. Begitu di Pixel Peep, gue semakin suka hasil dari Mate 50 Pro. Detailnya tajam banget, pori-pori wajah terlihat tanpa harus berasa kena sharpening seperti di iPhone dan Pixel. Kalau harus pilih antara iPhone dan Pixel, gue masih pilih Pixel yang nggak terlalu kental over sharpeningnya dan over kontrasnya di lekukan wajah dan kelopak mata. Xiaomi 12S Ultra sih, aduh cukup bagus sebenarnya ya detailnya ya. Cuma di zoom begini makin berasa over kontras dan warna yang ganggu banget. Masuk ke kondisi yang lebih gelap lagi, bener-bener low light nih. Pertama itu iPhone kenapa begitu deh? Mendadak jadi kekurangan saturasi warna. Pixel lagi-lagi soal warna paling natural, sementara Mate 50 Pro cenderung saturated. Begitu di Pixel Peep, iPhone makin parah. Iren jadi nenek-nenek gitu, keriput-keriputan. Detailnya kenapa gitu ya? Detail paling akurat ada di Xiaomi 12S Ultra, sementara Pixel 7 Pro dan Mate beda karakter detailnya. Gue suka karakter detail dari Mate 50 Pro yang memberikan tekstur muka yang masih jelas, tetap kelihatan, namun gak berlebih sehingga kulit terlihat flawless. Di Pixel 7, detailnya real banget, kurang cocok dengan objek cewek begini. Gue penasaran, segelap ini ambil pakai auto bisa atau enggak? Well, handphone zaman sekarang udah gelap banget pun seringkali mode auto cukup ya, toh dia tetap ngejepret ala night mode sebetulnya, walaupun nggak terlalu lama shutternya. Perbedaan utama ada di warna aja. Kalau moto malam dengan night mode, secara warna ada perbaikan. Lebih ada kesan malamnya juga gitu. Nah, si iPhone justru better kalau dibiarin auto. Detail aneh tadi di night mode jadi aman, walaupun ada penurunan overall detail sedikit. Yo, izin ada yang mau numpang lewat dulu nih ya. Boleh dong cari cuan di channel sendiri. Mungkin kalian udah pada familiar dengan produk Ugreen. Cukup terkenal soalnya. Yang kali ini gue mau share ke kalian adalah chargernya. Ugreen GAN 30W USB-C charger. Kalau judulnya udah pakai GAN, pasti ukurannya compact. Gue suka ya, soalnya bisa diselipin ke sling bag gue dengan mudah. Nggak perlu pakai mikir harus naruh di mana. Katanya sih 40% lebih kecil dari charger Apple PD yang 30W, cuman gue lagi nggak megang. Yang ada sama gue yang 29W jadul. Emang sih lebih simple signifikan. Nah, buat kalian yang pakai iPhone 14 varian non-Pro, bisa milih yang varian 20W chargernya. Sedangkan yang punya iPhone 14 Pro series kayak gue, bisa pilih yang 30W. Dari hasil tes gue, outputnya bisa maksimal sesuai kemampuan iPhone-nya, up to 27W untuk yang Pro model. Yang nggak kalah penting, produk Ugreen ini diklaim aman ya, karena proteksinya maksimal dan pintar. Kalau saran gue, mending ambil yang 30W aja. Karena harganya nggak terlalu jauh berbeda sama yang varian 20W, dan bisa dipakai buat gadget lainnya juga, tentunya yang sudah mendukung output up to 30W. Linknya gue bakalan taruh di deskripsi. Dicek aja dulu, siapa tahu kecantol. Lensa ultrawide nih sekarang. Paling lebar FOV-nya Xiaomi 12S Ultra ya dengan 128 derajat. Begitu juga dengan besaran megapikselnya yang 48 megapiksel. Secara full image, gue suka color rendering dari Mate 50 Pro, walaupun mungkin kalah sedikit ya di dynamic range karena highlights di langit yang sedikit blown out. Walaupun nggak parah. Warnanya tuh apa ya, pas aja. 12S Ultra seperti biasa over contrast dan punya problem rendering warna merah. iPhone terlihat serba gelap dan terlalu warm, sementara Pixel 7 Pro sebetulnya bagus, cuma seperti terlalu main aman dengan warna merah di daun itu. Kontrasnya juga kurang dikit menurut gue. Begitu di Pixel Peep, Pixel terlihat noisy. iPhone nggak terlalu sharp, plus berasa noisy juga. Yang terbaik soal sharpness adalah Xiaomi. Kelihatan advantage megapixel count yang lebih tinggi.
Walaupun kita bisa argumen, bisa jadi itu juga gara-gara kontras yang kental. Mate 50 Pro tuh balance walaupun punya resolusi yang cuma lebih tinggi 1 megapiksel daripada Pixel dan iPhone, dia tetap sharp. Noise-nya minimal, kontras juga tidak berasa berlebih. Masuk ke kondisi gelap. Night mode nyala, 12S Ultra masih unggul. Overall scene berasa malamnya, berasa pas aja. Di sampel ini justru Mate 50 Pro yang paling kurang. Terlalu vibrant warnanya, overexpose juga, serta sharpness-nya berasa kurang. Jepret berkali-kali pun masih sama hasilnya. Keempat smartphone ini punya optical zoom yang magnifikasinya tuh berbeda-beda. Xiaomi 12S Ultra 5 kali, iPhone 14 Pro Max sekedar 3 kali, Pixel 7 Pro 5 kali, Mate 50 Pro 3,5 kali. Pada zoom level masing-masing, secara color rendering paling nyeleneh tuh Xiaomi 12S Ultra dengan saturasi yang terlalu kena boost. Tapi kalau di Pixel Pip dengan crop 200%, dia paling bagus secara detail, diikuti Pixel 7 Pro. Mate 50 Pro, baru terakhir iPhone. Kita juga coba hybrid atau digital zoom-nya. Semua di set di 15 kali. Secara itu adalah maksimum zoom level yang bisa dicapai iPhone. Aduh, ngalah nih sama anak bawang jadinya. Buat gue yang terbaik adalah Pixel 7 Pro. Karena detailnya masih cukup oke. Warna juga normal. Di bawahnya ada 12S Ultra dan Mate 50 Pro. Mirip aja tuh, dua itu. Cuma 12S Ultra seolah lebih tajam karena kontrasti banget. Di posisi bontot ya jelas ada iPhone 14 Pro Max. Udah berantakan hasilnya. Masuk ke kamera selfie, pada kondisi pencahayaan ideal keempatnya sih ya plus minus ya. Xiaomi 12S Ultra detailnya cukup bagus, namun warnanya rada mati. iPhone 14 Pro Max masih terlalu kuning, cuma punya detail yang bagus. Well, buat gue sih detailnya rada terlalu berlebihan ya. Gue lebih suka detail di Mate 50 Pro. Cuma memang rada terlalu saturated warnanya. Yang cukup balance justru Pixel dengan detail yang masih sekedar oke, namun secara overall image nggak ada satu hal pun yang ngaco. Perlu di note, seluruh foto diambil menggunakan magnifikasi terjauhnya, which artinya menggunakan seluruh sensor selfie-nya. Di kondisi yang gelap, selfie dari Mate 50 Pro paling kurang oke. Berkali-kali kami ambil, ada aja blur tipis-tipisnya. Hasilnya juga soft. Justru yang paling oke, minimal di kondisi segelap ini adalah iPhone 14 Pro Max. Warna kemerahan di kulit yang sering ditambahkan ke skin tone bikin bagus kali ini. Secara sharpness juga paling mending di antara keempatnya. Menyalakan portrait mode, in general karakter masing-masing handphone mengikuti lensa utamanya. Cuma Xiaomi 12S Ultra yang mendadak nyeleneh lagi warnanya, jadi pucat kebiruan. Kalau di Pixel Pip, detailnya pun ya wah semua ya. Kalau soal separasi foreground dan background, nggak ada yang sempurna, jelas. Namanya juga by software. Namun yang paling mendekati adalah Mate 50 Pro. Rapih banget bagian rambutnya. Yang paling tidak rapih, ya apalagi kalau bukan Pixel. Hasil perekaman video dari iPhone 14 Pro Max, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12S Ultra, dan Google Pixel 7 Pro. Voilà. Lanjut ke soal video nih, yang gue nggak suka Mate 50 Pro, terlalu kontras, terlihat overly processed dengan cara yang nggak bagus. Ketika matahari nyorot ke mukanya, langsung ada bagian yang overexpose, jadi putih ngeklip gitu. Xiaomi 12S Ultra better ya, walaupun pendekatannya rada mirip sama si Mate. Masih terlalu mateng aja warnanya. Soal stabilisasi kedua smartphone ini masih kalah, mengcounter naik turun karena langkah kaki, tapi in general ya oke. Nah, kalau iPhone 14 Pro Max dan Pixel 7 Pro menurut gue masing-masing mengambil jalan yang berbeda. Footage dari iPhone berasa natural, senormalnya kalau kita ngerekam pakai kamera biasa. Sementara Pixel 7 Pro processed in a good way. Shadows diangkat dikit sehingga garis-garis di wajah nggak sekontras di iPhone. Ya nggak natural sih ya, lebih ke arah eye pleasing. Tergantung final result kalian mau buat apa, keduanya nggak salah. Mau yang lebih natural, pick iPhone. Mau yang siap tayang dan objek orang terlihat lebih cakep, pick Pixel. Stabilisasi keduanya sih bagus. Kalau soal selfie video, gila, iPhone bagus banget. Warna masih natural, stabil, dan sharpness luar biasa. Pixel sih lewat, apalagi urusan sharpness. Yang cukup mengejutkan, 1080p di Xiaomi 12S Ultra kok lebih sharp ya daripada 4K di Mate. Overall, selfie videonya pun mending di Xiaomi nih. Mengecewakan, Mate 50 Pro.
Masuk ke kondisi low light, Mate makin nyungsep. Paling jelek semua-muanya. Pixel 7 Pro lumayan soal detail, cuma jitter akibat langkah kaki berasa banget. Yang surprising di scene begini adalah 12S Ultra. Bisa bersaing dengan iPhone, walaupun sedikit lebih noisy. iPhone 14 Pro Max sih terbaik ya. Alright, itu adalah battle camera terakhir di 2022 ini. Overall winner foto gue megang Mate 50 Pro. Cukup konsisten, jarang salah, kualitasnya sedikit di atas yang lainnya. Ternyata ditinggal Leica tidak berpengaruh banyak ya pada kualitas fotografi smartphone Huawei. 6 tahun berkolaborasi, Huawei menerapkan prinsip ATM. Amati, tiru, modifikasi. Udah ada transfer knowledge yang sukses selama periode itu. Xiaomi 12S Ultra walaupun sudah 6 bulan hadir di pasaran masih kalah ya di konsistensi processing. Walaupun punya hardware yang mumpuni. Semoga di seri Xiaomi 13 nanti kerjasama dengan Leica-nya sudah semakin matang. Pixel 7 Pro overall jarang terlihat paling wah. Namun konsistensi adalah senjata utamanya. Di berbagai lensa ia mampu menghadirkan hasil yang ketebak bagusnya kayak apa. Untuk iPhone 14 Pro Max masih harus bekerja keras sepertinya, mematangkan processing yang lebih oke lagi. Di berbagai kondisi maupun lensa, sering tuh posisi yang bontot. Kalau soal video, gue nggak bisa bilang ya secara absolut sekarang tuh iPhone 14 Pro Max terbaik. Karena sejatinya Pixel 7 Pro menawarkan sesuatu yang berbeda. Video di Pixel 7 Pro lebih proses, namun hasilnya terlihat lebih eye-pleasing dan langsung mateng. Sementara iPhone 14 Pro Max menawarkan video yang natural, layaknya di-shoot dari kamera video biasa. Sedangkan untuk kedua handphone lainnya yang sama-sama asal Tiongkok, masih harus improve, terutama dari karakter gambar. Masih kelihatan banget keluar dari kamera handphone videonya. Oh ya, jangan lupa ya, lagi-lagi itu pandangan subjektif K2G. Kalau kalian ada perbedaan pendapat, sah-sah aja. Yang penting ikut meramaikan di kolom komentar dengan mendiskusikan pendapat kalian dengan kami atau viewer yang lain. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.